Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, limpahan karunia, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat-nikmat besar yang lainnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sempat sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah, disambung dengan kita duduk di masjid ini, masjid yang kita cintai ini. Kita sama-sama saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, wasiat wasiati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali kita akan melanjutkan bacaan kita masih berkaitan dengan tafsir Al-Quran, yang mana tema kita atau judul kita pada hari ini adalah mengimani akan al-mizan. Mengimani al-mizan. Apa itu al-mizan? Timbangan. Ini masih berkaitan dengan apa yang kita bahas dalam surat Al-Qari'ah, mengimani akan timbangan, dan ini ada kaitannya dengan apa yang kita bahas dalam surat Al-Qari'ah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya surat Al-Qari'ah itu secara umum kandungannya, isi kandungannya adalah mencakup akan 3 hal. Surat Al-Qari'ah itu di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan 3 hal. Yang pertama adalah yaitu berkaitan dengan dahsyatnya, ngerinya hari kiamat. Di bagian awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan begitu dahsyatnya akan kejadian hari kiamat. Yang mana orang yang mendengar akan kejadian hari kiamat itu telinganya akan kemudian akan bisa jadi gendang telinganya akan pecah Maka disebutkan Al-Qari'ah, yaitu nama dari nama hari kiamat, yang itu dijadikan orang yang mendengarnya itu akan bergetar, akan takut. Mal-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Dan pertanyaan itu adalah menggambarkan bagaimana ngerinya, dahsyatnya akan hari kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Kembali ditanyakan, apa yang kau tahu akan hari kiamat? Ini semuanya adalah menggambarkan bagaimana kengerian, dahsyatnya hari kiamat. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala
ciri atau kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Ya. Maka disebutkan di situ gambarannya adalah apa? Manusia itu kemudian mereka terpencar gitu ya, al-farash, seperti apa kemarin al-farash, seperti laron. Yauma yakunun nasu kal-farash ya. Pada hari kiamat gambarannya saking ngerinya adalah apa? Manusia itu seperti bertebaran, seperti laron gitu ya. Kita lihat tahu kalau laron lagi musim laron itu kemudian ya laron terbangan kemana-mana ya, berserakan, itu seperti itu nanti hari kiamat. Kemudian digambarkan lagi gunung-gunung yang asalnya itu adalah kuat kokoh, itu kemudian seperti apa? Seperti kapas yang berterbangan. Ini kan bagaimana yang Allah gambarkan akan hari kiamat. Itu yang akan terjadi. Itu tanda atau kejadian hari kiamat. Kemudian bagian yang terakhir ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bahwasanya amal manusia, amal kita semua, amal saya dan bapak-bapak ibu semuanya yang telah kita lakukan di dunia itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditimbang. Amal hamba manusia baik yang buruk maupun amal yang baik itu semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab dan juga akan ditimbang. Saya paling tidak di sini di dalam surat Al-Qari'ah disebutkan bahwasanya nanti manusia itu akan terbagi menjadi dua golongan. Nanti hari kiamat, hari akhir, di alam akhirat manusia itu akan terbagi menjadi dua golongan. Akan terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mereka memiliki timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya. Ya, ini golongan yang berapa? Yang pertama, ya, yaitu golongan mereka yang memiliki timbangan kebaikannya, amal kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man saqulat mawazinuhu." Ya. Adapun mereka orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan keburukannya. Ini golongan yang pertama. Apa yang akan dia dapatkan? Ya. Apa balasan yang akan dia raih ketika timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya? Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia akan mendapatkan apa? Kehidupan yang akan membuatnya ridho, ya. Yaitu kenikmatan yang akan didapatkan oleh seorang hamba, yaitu di mana di dalam surga. Makanya di sini disebutkan di dalam tafsir Al-Munir, ai amman man thaqulat mawazinu. Adapun mereka orang-orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, ya. Ai bi an rajahat hasanatuhu. Kebaikannya, timbangan kebaikannya itu lebih berat. Au amalun shalihah ala sayyi'atihi, ya. Amalan kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya. Bahwa fi 'aisyatin mardiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Artinya apa? Maksudnya adalah dia akan mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai orang itu merasa cukup. Beda halnya kalau kita hidup di dunia, ya. Walaupun orang itu mendapatkan fasilitas yang mewah gitu ya, harta yang melimpah,
rumah yang mungkin megah gitu ya. Tapi kadang orang apa? Tidak merasa cukup atas kenikmatan yang dia rasakan. Bahkan walaupun orang itu punya harta yang banyak yang melimpah, ya namanya di dunia itu pasti akan apa? Tetap merasakan kesulitan, ya, kesedihan, bahkan mungkin ketakutan gitu. Orang kaya itu takut kalau jangan-jangan nanti hartanya kemudian apa? Hilang dari dirinya nanti. Bahkan kadang-kadang orang yang kaya itu tambah pelit gitu ya. Jangan sampai hartanya berkurang. Ini gambaran di dunia. Tapi nanti di akhirat yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada batasnya. Kenikmatan yang orang itu kemudian merasakannya, dia akan merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini disebutkan adalah fi 'aisyatin radiyah. Ini dikatakan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dengan kata-kata Aisyah, kehidupan, ya. Ini karena terkumpul pada hamba tersebut kenikmatan yang begitu banyak. Ai kalimatun tajma'un ni'am allati fil jannah. Kata-kata Aisyah, kehidupan itu menggambarkan bahwasanya kenikmatan itu semuanya terkumpul pada orang tersebut di mana? Di surga. Ini kan bagaimana begitu nikmatnya kehidupan di surga. Bahkan nanti kalau kita berbicara tentang surga, kenikmatan yang ada di dalamnya ini membuat orang itu kemudian apa? Dia ingin cepat-cepat merasakan, ya, menjadikan orang itu rindu, ya, ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan nanti dikatakan, ya, di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan di situ apa? Di antara kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga, ya. Di antaranya adalah yang di sini disebutkan penghuni surga itu akan tinggal atau duduk-duduk di atas, di sini disebutkan kal firash al marfu'ah. Ya. Mereka akan tidur, akan duduk di atas ranjang yang tinggi. Ya. Ini gambaran surga. Ya. Orang nanti di dalam surga akan duduk, akan tidur di ranjang yang tinggi. Ya. Bahkan dikatakan di dalam tafsir Qurtubi ini tingginya itu adalah, ya, disebutkan wa irtifa'uha miqdaru mi'ati 'am. Tingginya ini bapak-bapak ibu digambarkan di dalam tafsir Qurtubi. Tingginya itu sejauh perjalanan 100 tahun. Kalau kita jalan kaki selama 100 tahun, itulah tingginya apa? Dipan atau ranjang yang ada di surga. Apa nggak medeni gitu ya? Ya bukan medeni, ini menggambarkan apa? Begitu megahnya gitu ya. Ketika ranjang itu tinggi, kemudian dia bisa melihat apa yang ada di sekitar surga, keindahan-keindahan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buru banget gitu ya. Dan nanti kalau mau makan gimana kan gitu, ya. Maka disebutkan di sini, wa idza dana minha waliyullah intaqa'at hatta yastawi 'alaiha. Ketika datang, ya, wali Allah atau penghuni surga, maka dengan otomatis ranjang yang tadi tinggi
kemudian apa? Bisa turun, bisa naik jadi pendek gitu ya, supaya orang bisa naik. Hatta yasawi 'alaiha. Tsumma tartafi kahayatuha. Kemudian ketika sudah bisa naik, kembali lagi ke posisinya yang tinggi. Dan terus kalau ini nanti kalau mau makan kan gimana kan gitu? Ya sama. Ketika kemudian ketika orang tersebut umpamanya ingin makan buah-buahan dari surga gitu ya, maka raja yang tinggi itu kemudian ya memendek itu ya, sehingga orang itu bisa memetik buah-buah yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan bagaimana menunjukkan nikmat yang begitu besar. Ini dikatakan fa'idza sytaha waliullah tamaratuha tadallat ilaihi. Ya. Ketika menghendaki makan buah-buah yang ada di surga, maka bahkan nanti diriwayatkan juga apa? Pohonnya itu yang akan mentiung gitu, saya mentiung, kemudian orang itu bisa memetik buah dari buah surga tersebut. Apa ada buah yang ada di dalam? Macam-macam. Ya. Bahkan nanti di dalam hadis yang lain disebutkan apa? Mala ainun ra'at. Ya. Jadi gambaran surga itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia sebelumnya. Walau udhunun sami'at, bahkan tidak pernah didengar sebelumnya kan gitu. Ya. Walau khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbetik sedikit pun begitu enaknya, lezatnya makanan yang ada di surga, atau indahnya pakaian-pakaiannya, begitu megahnya bangunan-bangunan itu tidak pernah dia dapati, bahkan terdetik saja di dalam hati seorang hamba itu tidak terbayang. Saking apa? Saking indahnya, saking megahnya, saking lezatnya makanan-makanan yang ada di dalam surga. Ini makanya digambarkan fi'isyatul radiyah. Orang itu kemudian dalam kehidupan yang membuat dia ridho. Ini kan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita dari Allah tentang apa? Balasan bagi orang-orang yang memiliki timbangan kebaikan yang lebih berat daripada keburukan. Dan tentunya ini menjadikan kita apa? Sebagai tasjid. Apa itu tasjid? Sebagai dorongan semangat agar kita ya berlomba-lomba ya, bagaimana seluruh kegiatan, seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita itu kita maksimalkan untuk kita apa? Beramal soleh, supaya kita mendapati timbangan kebaikan kita itu apa? Lebih berat daripada keburukan kita. Ini golongan yang pertama ya. Golongan yang pertama, mereka orang-orang yang memiliki timbangan kebaikan lebih berat dari keburukan, dan balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada golongan yang kedua. Adalah mereka yang apa? Kebalikan dari golongan yang pertama tadi, ya, yaitu golongan mereka yang timbangan keburukannya itu lebih berat daripada kebaikannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man khaffat mawazinu. Ini di ayat yang keberapa? Ke-8 ya. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun mereka orang yang timbangan kebaikannya itu lebih ringan, alias keburukannya lebih
lebih berat. Ya. Apa balasannya? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Nama neraka. Hawiyah itu adalah neraka api yang begitu panas. Neraka yang memiliki api yang panas. Maka di sini disebutkan ay wa amma man rajahat sayyi'atuhu ala hasanat. Adapun mereka orang yang timbangan keburukannya itu lebih berat daripada kebaikannya, orang takut lahu hasanat. Atau bahkan bisa jadi orang itu tidak memiliki amal kebaikan kan gitu. Seluruh hidupnya, seluruh waktunya terus diisi dengan kemaksiatan. Jadi ada orang yang mati tapi tidak membawa kebaikan, tapi yang dibawa adalah dosa. Ya, dosa dan kemaksiatan ini yang menjadikan nanti orang itu susah di kehidupan di akhir. Famasyahu aw ma'wahu jahannam, maka orang yang tadi tidak memiliki kebaikan atau timbangan keburukannya itu lebih berat ya, daripada kebaikannya, famasyahu, maka tempat tinggalnya atau tempat kembalinya adalah naru jahannam, yaitu api neraka. Tempat kembali atau tempat tinggal atau tempat yang panas, ini kan gambaran yang mengerikan kan gitu ya. Jadi kita di dunia saja kan kalau punya rumah, punya tempat tinggal, inginnya kan yang luas, yang lebar, yang sejuk gitu ya. Kalau bisa ada AC-nya gitu ya. Kalau nggak AC, kipas anginan gitu, kemudian ada ventilasi yang cukup ya. Jendelanya yang bisa kemudian udara bisa masuk, cahaya bisa masuk, kan seperti itu. Sehingga orang kemudian bisa bahagia tinggal di rumah tersebut. Tapi bagaimana nanti gambaran orang yang keburukannya lebih berat dari kebaikannya tinggal di dalam neraka. Dan orang selama-lamanya di dalam neraka itu kalau orang kafir. Ini kan. Kalau di dalam ayat yang lain digambarkan bagaimana kemudian neraka itu tempatnya dalam, ya. Kemudian apinya nanti disebutkan di dalam hadis juga apa? Api neraka itu berkali lipat daripada api yang ada di dunia ini. Berapa kali lipat? Pak? Berapa? 70 kali lipat dari panas yang ada api di dunia. Ini makna dari Fa'umul hawiyah, api yang panasnya menyala-nyala. Ya. Ini di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam Bukhari, Imam Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menggambarkan bagaimana panasnya api neraka. Ya, di dunia saja sudah panas ya. Bom besi saja bisa meleleh dengan api yang ada di dunia. Nah, ini api di neraka ini 70 kali lipat ya. Ini dikatakan oleh Nabi qala nar bani Adam allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an. Jadi neraka api yang biasa dinyalakan oleh anak Adam, ya kita semua ini yang digunakan untuk mungkin ya sehari-hari kan gitu ya. Juz'un min sab'ina juz'an itu adalah satu bagian dari 70 bagian ya min nari jahannam. Artinya apa? Api atau panasnya api yang ada di dunia itu tidak ada apa-apanya
panasnya api yang di neraka. Api yang ada di neraka itu 70 kali lipat panasnya. Ya. Ini kan kalau kita berbicara tentang jahanam, neraka, ini kan menjadikan kita apa? Berani melanggar atau malah jadi takut melanggar aturan Allah? Menjadikan orang takut. Karena ini kan bentuknya adalah kabar berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang dikabarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, ya, tentang bagaimana panasnya api neraka, yang mana tujuannya adalah ditakwil supaya orang itu takut, supaya kita takut manakala kita akan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi gambaran tentang surga itu mendorong kita untuk beramal soleh, kalau orang kemudian membahas tentang neraka, tujuannya adalah supaya orang itu takut ketika melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya uslub atau cara di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong orang untuk beramal soleh, kemudian menjadikan orang takut, ya, dalam melanggar aturan Allah, itu adalah ada istilah apa? Targhib wa tarhib. Apa itu targhib? Targhib itu motivasi. Motivasi agar orang itu semangat di dalam beramal, karena ada sesuatu yang akan dia dapatkan nanti, yaitu balasan di surga. Ya, ketika di dunia saja ada orang umpamanya bekerja gitu ya di suatu perusahaan. Nah, nanti kalau orang itu umpamanya di dalam dia seorang marketing gitu ya, penjualan. Ketika dia menjual suatu produk, kemudian umpamanya bosnya ya memberikan apa iming-iming bonus gitu ya, apa yang akan terjadi kepada pegawai tersebut? Dia akan bersemangat kan gitu. Semakin banyak closingannya gitu ya, maka dia akan semakin banyak mendapatkan bonus. Dia akan bersemangat, akan mungkin datanya akan pagi gasing kan gitu, kemudian dia akan keliling kan gitu ke beberapa tempat menawarkan produk tersebut, karena dia tahu akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan bonus. Ya, seperti itu pula. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, berupa apa? Surga, kenikmatan yang tidak ada batasnya, supaya orang itu kemudian apa? Bersemangat di dalam beramal soleh, di dalam dia menunaikan sholat, ya. Termasuk juga kita bersemangat di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah kan gitu deh. Apa kata Nabi? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban gitu. Jadi kalau kewajiban nggak dilaksanakan, berdosa atau berpahala? Berdosa. Ya. Jadi di dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita bekerja mencari maisha, dalam rangka kemudian kita menafkahi keluarga kita, anak-anak kita, kita harus bersemangat. Kita niatkan seluruh aktivitas kita adalah limardotillah, liwajhillah, untuk mengharap apa? Wajah Allah, mengharap ridha Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemudian mengharapkan yang lainnya. Jadi panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api di dunia. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat itu berkata, wahai Rasulullah, sebetulnya cukup orang itu kalaupun
inna budilat 'alaiha bitis'a wa sittina juz'an. Tapi ini menunjukkan bagaimana siksa api neraka itu adalah siksa yang begitu keras, begitu berat. Ini kelompok yang berapa? Kelompok yang kedua, yaitu mereka orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat ya, daripada timbangan kebaikan. Makanya di sini di dalam ayat ini juga menunjukkan bagaimana nanti di akhirat itu ada yang namanya al-mizan atau timbangan ya. Dan timbangan yang ada di akhirat itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang hak, benar adanya. Dan ini termasuk dari keimanan kepada hari akhir. Dan rukun iman ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani ya akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, keempat apa? Iman kepada Rasul ya. Kemudian yang kelima iman kepada hari akhir. Jadi termasuk jadi rukun, berarti yang pokok dari keimanan seorang muslim adalah mengimani akan hari akhir. Dan termasuk keimanan kepada hari akhir adalah meyakini akan adanya al-mizan ya, yaitu timbangan. Maka disebutkan ini dalam kitab ya, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ini Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ala dhawil kitab wa sunnah, di atas cahaya Al-Quran dan hadis ya. Ini yang dikarang oleh Dr. Sa'id Al-Misbir Al-Qahtani. Ini seorang doktor di Jamiah Ummul Qura. Di mana Pak? Di Mekah sana ya. Ada Universitas Ummul Qura ya. Nah, ini disebutkan yang dimaksud dengan al-mizan ya, timbangan ya, di dalam agama kita adalah huwa mizanun hakiki ya. Jadi timbangan itu memang ada nanti di akhirat, benar adanya. Dan disebutkan timbangan itu punya di sini bismillah lisanun wa kifatan. Timbangan itu memiliki lisan. Kalau lisan itu kalau di dalam kamus ya artinya itu kalau di bahasa Indonesia lisan itu lidah gitu ya. Tapi maksudnya bukan timbangannya itu punya lidah gitu ya, bukan itu. Tapi yang dimaksud lisannya adalah timbangan yang kemudian di situ ada yang menunjukkan berat gitu ya. Kan biasanya kalau timbangan itu kemudian di tengahnya ada penunjuknya. Itu yang dimaksud dengan lisan, atau seperti kayak ada merah-merahnya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan lisan. Jadi gambaran al-mizan atau timbangan yang ada nanti di hari kiamat itu ada penunjuk beratnya, wakifatan, dan ada apa ini istilahnya? Daun timbangan. Ada dua daun timbangan tuh zanuhi salihat, yang mana dengan dua daun timbangan itu menimbang apa? Kebaikan dan keburukan. Yang satu untuk menimbang kebaikan, yang satu untuk keburukan. Ini yang disebutkan di dalam Lawami' Al-Anwar As-Safarini ya. Ini Safari ini di dalam kitab tersebut disebutkan gambaran dari timbangan itu. Atau juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad ya. Jadi gambaran timbangan itu
wal mizanu hakun, bahwa saya timbangan itu sesuatu yang pasti ada nanti di akhirat. Tuzanu bil hasanah, yang mana dengan timbangan itu kebaikan-kebaikan ditimbang, wasayyi'at, ya, dan juga keburukan. Ya, ini berarti sesuai dengan tadi yang disebutkan oleh Safarini, ya, seorang ulama, ya. Ini pengertian dari al-mizan atau timbangan, ya, yang di situ digunakan untuk menimbang, ya, kebaikan atau keburukan. Ya. Kalau dalilnya yang menunjukkan akan adanya timbangan nanti di akhirat tentunya banyak kita dapati, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya. Itu banyak ayat-ayat, atau di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan akan adanya timbangan, termasuk tadi di dalam surat Al-Qari'ah, atau juga di sini disebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Ini ayat yang menyebutkan adanya timbangan nanti di akhirat, ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Surat Al-Anbiya ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Wa nad'u mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami letakkan, ya, mawazin, ya, timbangan-timbangan yang itu adil, ya, tidak kemudian berat sebelah, kan gitu. Beda mungkin timbangan yang ada di dunia, kan gitu, yang yang biasa untuk menimbang, gitu, ya. Ya kan kita sering dapat ketika kita belanja, gitu, ya. Jadi timbangan menunjukkan 1 kilo umpamanya, tapi ketika ditimbang dengan timbangan sendiri di rumah nggak sampai 1 kilo. Tetapi timbangan Allah Subhanahu wa taala itu adil. Al-qis itu adil. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudzamu nafsun syai'an. Maka nanti seseorang itu tidak akan dizalimi, ya, sedikit pun. Amalan yang baik walaupun sekecil apapun itu pun akan diperlihatkan, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba itu juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan kita, ya, dengan amalan-amalan yang kecil pun kita juga tidak meremehkan amalan kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau merendahkan, ya, menganggap kecil, ya, dari kebaikan walaupun itu adalah sesuatu yang kecil. Karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu, ya, bisa jadi akan menyelamatkan orang dari api neraka. Mungkin bapak-bapak, ibu pernah mendengar hadis seorang wanita pezina yang memberi minum kepada seekor anjing. Ini kan kelihatannya sepele, memberi air. Yang diberi air bukan manusia, seekor anjing. Dan yang memberi seorang wanita, mendirikan di situ adalah seorang pezina. Tapi dengan amalan tersebut, yang itu kemudian menjadikan wanita tersebut masuk ke dalam surga. Ini bagaimana amalan kecil itu bisa memiliki kebaikan yang begitu besar bagi pelakunya. Nah, ini dikatakan wa in kana min qala habatin min khardal, ya. Walaupun kebaikan atau keburukan itu sekecil habbah, itu biji khardal, biji sawi, la ataina biha, maka akan ditampakkan
ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin, dan cukup ya kamilah ya sebagai apa? Yang menghitung. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya memang nanti di hari kiamat ada yang namanya al-mizan. Belum ya? Belum. Ada itu dari Al-Quran ya. Di dalam hadis ada yang menunjukkan dalil dari hadis yang menunjukkan adanya al-mizan, ya banyak ya. Di antaranya adalah ini di dalam kitab ini disebutkan dari hadis dari sahabat Abu Hurairah ya. Ini hadis ini juga masyhur ya, kita sering dengar. Ini riwayat Bukhari dan juga Muslim ya. Di sahih kalimatani habibatani ila rahman ya. Ada dua kalimat ya, yang itu dua kalimat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani 'ala lisan, yang ringan untuk diucapkan. Tapi apa? Thaqilatani fil mizan, tetapi kalau ditimbang dua kalimat ini akan berat. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kan dua kali. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah yang segala pujian miliknya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha. Ini wirid ya, wirid yang sangat bagus kita sering lafalkan ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 1 menit ya itu? Enggak ada, setengah menit juga enggak ada. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat dua kata yang ringan di lisan tetapi memiliki berat di timbangan. Ini kan ada kata-kata thaqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan. Jadi hadis ini menunjukkan memang nanti di hari kiamat itu ada yang namanya al-mizan, ada yang namanya timbangan. Namun mungkin pertanyaan di sini, kira-kira yang ditimbang nanti di hari kiamat itu apanya? Apakah amalnya? Apakah orangnya yang ditimbang? Atau apa? Atau catatannya? Ya, di dalam buku ini para ulama ada beberapa pendapat. Jadi mereka memiliki beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yang nanti ditimbang di hari kiamat itu adalah al-a'mal, yaitu apa? Amalnya. Yang ditimbang itu apa? Amalnya. Dalilnya apa? Dalilnya tadi hadis tadi ya. Kalimatani hakibatani ila rahman ya, khafifatani 'ala lisan ya, thaqilatani fil mizan. Ini dari hadis ini ya, ada yang kemudian para ulama ini kan berarti amalannya seorang melafalkan apa? Dua kalimat tadi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka kalau merujuknya ke dalam hadis ini dan pemahamannya itu adalah perbuatan, maka yang ditimbang adalah apa? Amal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang mengatakan yang ditimbang nanti di timbangan itu amalnya, bukan orangnya, bukan catatan kebaikan. Namun pendapat yang kedua, ini juga disebutkan di dalam kitab ini, adalah yuzanu wal al-amil nafsu. Pendapat yang kedua, yang ditimbang itu adalah orangnya,
Yang ditimbang itu apa? Orangnya. Oh begitu berarti kalau yang gemuk timbangannya lebih berat dong. Apa seperti itu? Kalau yang kurus nanti kasihan ya Pak. Timbangannya nanti apa? Ringan gitu. Apakah dimaknai seperti itu? Bukan seperti itu. Walaupun ini menurut pendapat yang berapa? Kedua ya. Walaupun yang ditimbang itu adalah orangnya, tetapi yang memberatkan itu adalah keimanan yang ada di dalam dirinya. Karena di dalam hadis juga disebutkan di sini. Ini hadis riwayat hadis riwayat Bukhari ya. Hadis riwayat Bukhari. Ini nanti di hari kiamat ya. Innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin. Nanti di hari kiamat ini di dalam hadis disebutkan ada orang yang ditimbang ya. Dan orang itu apa? Ar-rajul al-'azim as-samin. Orangnya itu besar dan gemuk. Ternyata timbangannya abot ya. Yaumul kiamat, pada hari kiamat. Tetapi apa yang terjadi? La yazinu 'indallah janaha ba'udah. Tetapi ketika ditimbang beratnya itu tidak lebih berat dari janaha ba'udah. Janah itu sayap, ba'udah itu lalat. Mana ada yang nimbang sayap lalat berapa gram? Gak ada beratnya gitu ya. Jadi orang berat besar ketika ditimbang ternyata apa? Tidak memiliki berat walaupun seberat apa? Sayap lalat. Jadi bukan patokannya itu bukan besarnya badannya, tetapi adalah keimanannya. Maka kemudian waqala iqra ya. Dan bacalah ini kemudian ada ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Fala nuqimu lahum, dan kami tidak menganggap ya nanti pada hari kiamat wazna ya, amalan yang sudah dilakukan oleh seorang hamba. Ini bagi orang-orang kafir. Maksudnya apa? Walaupun orang itu berat, tapi karena tidak memiliki kebaikan, dia nggak punya berat di tim. Ini yang ketiga. Ada yang kedua. Ada pun yang ketiga adalah nanti yang disebutkan yang ditimbang itu adalah catatan amal kebaikan. Jadi ada tiga pendapat gitu ya berkaitan dengan apa yang ditimbang nanti di hari kiamat. Ada yang mengatakan adalah yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah amalnya. Ada pendapat juga yang mengatakan adalah orangnya. Atau pendapat yang ketiga yang ditimbang itu adalah suhuf atau lembaran-lembaran catatan kebaikan atau catatan keburukan. Itu yang kemudian diletakkan di dalam kifatan tadi, 2 daun timbangan. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki timbangan kebaikan yang berat nanti di akhirat, lebih berat timbangan kebaikan